Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigini Atsila dari kelas 73. Di sini saya akan menceritakan fabel yang berjudul Sahabatan Singa dan Tikus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa perkasa yang semua makhluk lain takut padanya. Raja hutan tersebut dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut dan merasa harus dihormati oleh semua makhluk di sekitarnya. Dia menghabiskan sebagian waktunya untuk berburu dan tidur. Makhluk hidup yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama saat sang raja sedang tidur. Binatang perkasa itu sangatlah marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Tapi suatu hari, seekor tikus kecil sangat penasaran bagaimana sarang singa si raja hutan. Dengan niat yang bulat, tikus memasuki gua di mana biasa tempat singa untuk beristirahat. Akan tetapi dia tidak melihat keberadaan singa pada saat itu. Suatu tempat, apakah dia akan segera kembali? Ucap si tikus di dalam hati. Mengobati rasa penasarannya, seekor tikus menyelinap masuk ke dalam gua. Gua itu sangatlah gelap. Dia melihat jejak kaki sang raja hutan di tanah dan jejak kaki besar itu membuatnya ketakutan. Aku harus segera kembali, pikir si tikus. Namun malang, saat itu terdengar suara langkah kaki singa hutan memasuki gua. Oh tidak, dia akan segera masuk. Si tikus gemetar. Singa si raja hutan hanya pergi untuk minum air di sungai dan dia datang kembali ke guanya untuk beristirahat. Si tikus bersembunyi di dalam gua yang gelap. Ia melihat singa menjatuhkan tubuhnya di lantai. Singa itu tertidur pulas. Seluruh gua tampak bergetar karena dengkuran suara singa. Si tikus berusaha merayap keluar secara diam-diam. Ia pun berada di dekat pintu masuk gua. Namun, saat ia mencoba untuk menyeberangi singa, ekor kecilnya menyerempet kaki kiri dari singa si raja hutan. Dan singa si raja hutan itu terbangun dengan kaget. Terlihat kemarahannya saat dia melihat tikus kecil di sarangnya. Walaupun takut, si tikus tidak kehilangan akal. Dia segera berlari. Namun malang, singa segera dapat menangkapnya. Sang raja hutan membuka rahang untuk menelan tubuh si tikus. Si tikus kecil segera berteriak, "Maaf ya Raja, saya tidak bermaksud membangunkan Anda. Saya hanya mencoba untuk meninggalkan gua ini di mana selama ini saya sangat penasaran. Bagaimana isinya? Mohon biarkan saya pergi kali ini dan saya tidak akan pernah lupa kebaikan Anda. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan bantu Anda pakai cara apapun suatu hari." Singa merasa geli mendengar ucapan si tikus. Bagaimana tikus kecil bisa membantunya? Tapi singa membiarkan tikus kecil itu pergi dan tertawa terbahak-bahak. Si tikus berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia sangat berterima kasih pada sang raja hutan yang tidak jadi memangsanya. Beberapa hari sejak kejadian itu, seperti biasa, singa sang raja hutan berkeliling untuk mencari mangsanya. Tiba-tiba, dia terjebak di jerat pemburu. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Seluruh hutan mulai bergetar karena teriakan sang singa. Setiap binatang mendengar teriakannya. Si tikus pun juga mendengarnya. Penguasa hutan dalam kesulitan, pikir si tikus. Ini adalah kesempatan saya untuk bisa membantu dia sekarang. Tanpa berpikir panjang, si tikus berlari secepat yang dia bisa menuju tempat suara itu berasal. Ia kemudian menemukan singa terperangkap dalam jerat pemburu. "Jangan bergerak yang mulia, saya akan memotong tali Anda sebisa yang saya lakukan," ucap si tikus. Tanpa membuang waktu, dia mulai menggigit talinya dengan giginya yang tajam. Segera singa itu terbebas. "Saya tidak menyangka bahwa kamu bisa membantu saya. Selama ini saya salah," kata singa dengan rendah hati. Akhirnya dua makhluk itu menjadi sahabat sejati sejak hari itu. Pesan moral dari cerita tersebut, janganlah menyepelekan orang lain, karena bisa saja orang itu mempunyai kemampuan yang tidak dapat kita ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.